pagelaran Cimande Ya. yang dibilang besar lah dari mana-mana itu aliran Cimande dari cabang manapun datang semua. Lihat gerakannya aja udah kita tuh kayak minder nih ibaratnya. Kita ngeliat orang tuh bagus, tapi setelah kita tampil pun mungkin orang juga melihat kita bagus juga gitu. Jadi dimotivasi. Ya, jadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jaga Dimensi bersama saya dan rekan saya. Nah, pada episode kali ini masih dengan tamu yang sama, yaitu melanjutkan. Mas Lana Hati. Kemarin waktu masalah lagi cerita sempat saya potong gitu kan. Di episode kali ini ya kita lanjut lagi cerita persilatan yang kemarin di episode sebelumnya pernah ceritain. Nah, langsung aja ya Mas ya. Ya, langsung kita ini kan untuk mempersingkat waktu mungkin takutnya Mas Lana ada orderan atau mungkin ada panggilan. Dia kan si Matupang. Simak Tupang. Siang malam tunggu panggilan. Wah, ini dong. Gitu. Gimana Mas? Kemarin ceritanya sampai Sampai mana tuh? Saya Nah, lupa. waktu yang Oh. di episode berikutnya kan kemarin masih di penjasilan yang terakhir. Iya. Bisa ketemu dengan guru. iya baru Ya, ketemu, belajar. baru masuk ke ini perguruan. Oh ya. Yang diajak kemana-mana. Iya, iya. Oleh beliau kita kan Mas Lana mengenal dan bersilaturahmi menjalin persaudaraan dengan rekan-rekan di silat. Oh iya. Dari segi pencaksilat ya yang saya alamin ya luar biasa. Selain Banyak saudara. ya banyak saudara Pengalaman. gitu. Bahkan sempat pernah dapat undangan, tapi undangannya bukan ke saya, ke kesepuhan saya gitu ya, dari perguruan Cimande, langsung dari Cimande ya gitu Mas. Akhirnya saya diajak ke padepokannya pas memang kebetulan undangan itu undangan pagelaran Cimande yang dibilang lumayan besar lah dari mana-mana gitu, aliran Cimande yang dari cabang manapun datang semua. Bahkan dari Banten pun sampai datang Ke Cimande tarik kolot itu ya. Nah disitulah saya datang hadir bersama rombongan perguruan saya gitu kan. Wah ternyata orang-orang Cimande lebih luar biasa gitu Mas. Tahu saya itu pas saya lihat. Jadi kayak gimana ya? Kayak ngelihat gerakannya aja udah kita kayak minder nih ibaratnya. Ibaratnya kirain kita doang yang bisa, ternyata banyak juga ibaratnya. Banyak yang lebih jago lagi gitu. Ya, cuman ada masukan juga dari senior, dari guru-guru juga. Kalau lihat orang ibaratnya yang lagi tampil, kalau misalkan nih kita lagi ibaratnya ikut festival gitu, atau istilah pagelaran. Ya, ibaratnya kita lihat orang nih bagus, ya udah ibaratnya nggak usah kita minder kita. Maksudnya intinya gini, kita ngelihat orang tuh bagus, tapi setelah kita tampil pun mungkin orang juga melihat kita bagus juga, ibaratnya gitu. Jadi motivasi. Ya, jadi motivasi. Jadi pencaksilat. Iya, karena ada takarannya Mas ya. Intinya kan kalau di perguruan kita mungkin ya inilah yang harus kita tampilkan, yang terbaik itu seperti ini. Di perguruan lain pun sama kan. Dia punya target atau mungkin punya batasan tersendiri. Nah dari situlah kumpul, mungkin di situlah kita bisa saling koneksi, saling itu mungkin gitu ya. Betul. Tapi meskipun kita beda bendera, beda perguruan, yang di pencaksilat tuh mungkin di panggung kita saingan, tapi setelah di luar dari panggung kita tetap aja saudara gitu. Iya, makanya gitu kan. Sportivitas di lingkungan pencaksilat. Betul. Gitu. Ya alhamdulillah gitu ya Mas Yana ya, kita juga sudah saling kenal. Mungkin yang awalnya cuma perkenalan sebatas rekan kerja, tapi kita bisa mengupas, bisa ketemu, bisa komunikasi. Ya mungkin bisa sharing juga terkait dengan silat. Nah,
alhamdulillah kan tadi masalah cerita bahwa dipertemukan sama Yana, saya sampaikan juga ketemu dengan teman saya yang di budaya juga, ternyata ya satu alma mater juga dengan Yana kan gitu. Jadi oh ternyata yang dulu gitu kita sudah mencar akhirnya ketemu lagi. Betul. Di persilatan itu. Ya kan gitu. Ada beberapa yang memang poin yang kita ini kan mungkin ternyata di persilatan itu kalau kita saling ketemu itu persahabatan yang luar biasa. Iya. Keluarganya juga Keluarganya luar biasa. Itu mah gimana, ada pengalaman pas lagi belajar ada yang apa tuh namanya? Kan biasanya kalau di pencaksilat kan suka ini ya, kalau pencaksilat yang istilahnya yang tadi istilahnya yang setiap perguruan itu kan pasti ada tenaga dalamnya. Ya. Ada yang kita ambil kita gitu. Kalau kita udah ngomong tenaga dalam segala macam itu pasti akan berhubungan dengan Mistis. Kalau dibilang mistis ya karena nggak kelihatan. Iya. Nanti dibilang goib kan. Tiba-tiba orang bisa tahu sendiri. Iya. Segala macam. Ya mungkin masalah nggak punya pengalaman itu mungkin istilahnya pernah lah istilahnya melatih atau pernah latihan Pelajari. atau pernah sedang dikasih ujian oleh perguruan oleh guru kan gitu. Gurunya. Jadi seperti apa tuh masalah? Di pencaksilat memang ada Mas, ibaratnya yang namanya disebut tenaga dalam yang Mas tadi bilang. Cuman gimana sih ceritanya sedikit? Ya sedikit cerita aja. Kita bisa sharing pengalaman aja. Gitu. Ya jadi intinya sih pasti adalah untuk segi tenaga dalam ya, dan tapi saya juga nggak terlalu ahli banget Mas. Ya. Tapi orang hanya sekedar pasti belajar. Hanya sekedar pernah gitu mempelajari dan sampai bisa gitu. Enggak juga. Kalau dibilang mempelajari sampai bisa memang biasanya bisa. Cuman kadang-kadang istilahnya kita orang yang di kesadarannya itu pernah nggak antisipasi untuk menanggulangi itu kan gitu. Sebelum kita melawan orang ketemunya dengan yang begitu, orang pasti juga akan mempelajari itu. Gimana sih cara mematikan, gimana sih cara mengantisipasi, mencari kelemahannya kan begitu kan. Cari itu. Tapi jujur ya, saya selama di pencaksilat memang sedikit ada pikiran gini. Ketika ada permasalahan saya ibaratnya saya pakai ibaratnya gitu kan. Karena ya saya belajar gitu, pernah belajar lah sedikit. Betul. Cuman alhamdulillahnya Mas, selama saya ibaratnya di pencaksilat yang namanya ibaratnya berantem itu belum pernah. Bahkan kalau bisa dikatakan pencaksilat saya itu bukan yang nggak kepake, belum pernah ibaratnya gitu. Alhamdulillahnya ya. Iya, mungkin gini ya, jurus yang kita pelajarin itu sudah menyelamatkan kita. Nah, tanpa iya, kita bergerak, tanpa kita berbuat. Kita belajar silat segala macam, kita punya masa segala macam, ternyata masih bisa diselesaikan dengan silat. Iya, betul. Jurus pamungkas kayaknya. Apa jurus Silat itu itu. Tarik. Bukan. Musyawarah. Wah, iya. Tanpa capek. Mungkin itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Tapi jurus pamungkas itu. Tuh. Musyawarah jurus pamungkas. Kalau mungkin dulu kan ya udah kita adu tanding kan gitu kan. Kalau sekarang paling hanya sekedar pernah cuman sekedar kita langsung ya sparring lah. Bukan sparring Mas, ibaratnya saling bentak-bentakan lah. Pada akhirnya tetap nggak jadi gitu kan. Iya. Padahal mah kalau misalkan jadi ya siap. Nah dulu ya gitu. Dulu ya. Dulu gua pakai sabuk dulu kan. Ibaratnya gitu. Makanya yang saya bilang tadi pencaksilat itu bukan hanya berbicara tentang kita berantem atau tentang jurus. Intinya mah silaturahminya itu Mas. Iya. Betul. Luar biasa itu. Ya mungkin banyak banyak pengalaman yang saya dapat dari pencaksilat yang nggak bisa juga saya ceritain semua Mas. Nggak bisa, jangan. Karena memang kulitnya aja. Itu kan pakem kita. Tapi jujur kalau misalkan dari hal segi di luar dari jurus gitu kan. Iya. Belajar dari jurus yang tadi Mas dikatakan ilmu tenaga dalam itu ada di pencaksilat. Bahkan tapi hal itu juga nggak bisa untuk dipertandingkan ibaratnya. Iya. Itu mah khusus pribadi doang. Untuk ini ya pertahanan diri saja. Untuk bertahan bukan berarti untuk nyerang. Ya. Kan begitu. Kalau kita untuk nyerang ujung-ujungnya ya mungkin kita
kebawa emosi, ujung-ujungnya ya kita kemakan diri sendiri. Betul. Gitu. Karena dari emosi kita. Dalam tubuh kita kan bukan untuk pakai sembarangan, tapi untuk ngerem. Tuh, Iya. Hawa nafsu supaya tidak terjadi perkelahian atau berantem. iya. Betul. Saya seperti itu. Karena saya mah nggak tahu silat. Ya kebetulan juga kan memang ya kita sudah ini mungkin satu frekuensi. Istilahnya satu frekuensi. Ya kalau namanya penjasilat yang namanya tadi masuknya ke tenaga dalam kan, apalagi sekarang orang bilang itu adalah pencakdor. Cakdor ya. Ada tuh sekarang di karena memang terakhir juga saya gabung juga sudah mungkin dibilang aktif ya enggak, tapi dibilang aktif juga masih di ngurusin itu ya. Yang paling kental itu kan bandrong, silat bandrong itu kan silat Banten gitu. Itu saya masih suka ini kan, suka dapat undangan juga kalau tahunan gitu kan. Suka turun Pak silat itu? Enggak, cuma datang aja undangan, makan-makan gitu. Kan ngeri juga kalau pas udah ada undangan di silat bandrong itu di sana, ngeri juga ngelihatnya. Golok ke sini kan. Pendekar Banten tuh mau pada turun kalau berkumpul itu gitu. Beda kan kalau di kita kalau di Bogor di Cimande memang pakaian pendekar, tapi golok itu jarang diselipin gitu. Kalau sana ada. Nah, kalau di sana ada golok, ada pedang gitu. Ngeri juga ya. Iya. Mungkin gitu, tapi mereka baik-baik semua, memang serem-serem mau segala macam, tapi ya kita ini lah, dari mana, jadi apa ya, kekeluargaannya tuh dapat selalu ini gitu. Di semua inilah, bukan di persilatan aja ya. Iya. Di setiap perkumpulan atau Organisasi apapun ya. Iya. Yang diutamakan sih lebih ke keluarga. Iya. Iya. Yang sekarang kan kalau kita ambil kalau ini kan sportivitas itu. Iya. Di pencak silat tuh yang kita ambil sportivitas. Gitu kan, mungkin yang sering terjadi tawuran segala macam, ada kejadian Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan sering tuh ngadu sesama perguruan silat segala macam. Nah itu kan anak-anak yang mungkin masih belum bisa baru belajar kayaknya. belum bisa istilahnya membawa yang dia pelajari, membawa dirinya segala macam kan kayak gitu. Biasanya kalau yang begitu yang baru-baru mengenal, baru belajar tuh kayak gitu biasanya. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya kita di dunia pencaksilat yang diteruskan oleh junior kita atau rekan-rekan adik-adik kita semuanya itu mungkin akan lebih maju. Gimana deh pesan-pesan Mas Lana dari Mas Lana sama Mas Cidi untuk persilatan di Indonesia? Ya saya mah berpikir supaya intinya apa ya, memasyarakat pencaksilat, gitu kan? Intinya gitu. Masyarakat. Tapi dari yang kita ambil bukan istilahnya pencaksilatnya mereka harus belajar, tapi jiwa pencaksilatnya itu yang harus diterapkan, karena masyarakat kita sendiri sekarang itu banyak licik dan rakus. Betul. Itu yang harus ini. Kalau kita belajar silat, insya Allah jiwa sportivitas silatnya itu yang dapat ininya bisa diterapkan kepada kehidupan kita. Ya kita, oh iya, kalau memang benar katakan benar, kalau memang salah ya katakan salah atau mengaku salah, kan begitu. Kan kadang-kadang orang licik, contoh ada beberapa kejadian teman makan temen, ada tuh, ada itu tuh gitu. Teman saya itu datang ngomel-ngomel gitu kan, katanya itu atau diapain sama temennya gitu. Iya. Tadi pagi itu ada. Tahu itu orang. Itu makanya banyak kejadian seperti itu. Di depan berbuat baik, pertemanan sok peduli, ya kan. Padahal Ternyata dia punya kujang yang lebih panjang, musuh gitu dari belakang kan begitu. Itu yang bahaya. Korban juga dong. Iya, padahal sudah biasa ya masalah ya udah biasa ngopi bareng, makan bareng kan. Iya. Tapi kok masih ada yang tega gitu. Iya. Kalau masalah itu mah kan teman kita yang tadi. Iya. Itu pernah ngalamin dulu. Tapi itu kan nanti next Ya, ceritanya. karena kita itu sudah jiwanya, dididiknya mungkin apa ya, dirubah mindsetnya, jiwanya jiwa kolonial kan. Itu banyak pengkhianat gitu. Lord Begrang. Pengkhianat kan Lord Begrang dulu. Enggak, kan bukan londo, kita bukan londo gitu. Oke. Wong Sundo. Para Jagater, terima kasih banyak. Mas Lana juga terima kasih banyak sudah menyempatkan diri datang ke Channel Jaga Dimensi. Terima kasih Mas Didi, Mas Lana. Sama-sama. Para Jagater, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi